hands up. Masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Berisut. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang. Jam nasional. Lagunya ada di tempat seperti biasa. Berdapat bersilang. Sudah punya plan untuk berbisnis, kerjakan dulu, jangan hanya banyak pacaran aja. Ya, di kelas 12 sudah berbicara tentang belajar, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Rizka mempelajari tentang apa tadi? Struktur teks sejarah. Lalu nilai-nilai apa lagi? Dan cerita sejarah. Karena struktur itu kalau kita sudah mempelajari, sudah mengetahui tentang struktur, harus kita pelajari juga kaidah kebahasaan teks cerita. Ya, kita bermain kuis dulu. Ya, silakan handphonenya dikeluarkan. Ibu akan membagikan kode kuis. Silakan dibuka aplikasi kuisnya. Oke, sudah dibuka semuanya. Bisa masuk semuanya? Ada yang kesulitan? Oke, silakan dibuka. Oke, Rizka. Oke, karena waktunya sudah habis. Ini di posisi ke-1 itu ada Stefani, ya. Kasih tepuk tangan dong buat Stefani, ya. Di posisi kedua itu ada Marvin, ya. Kasih tepuk tangan dong buat. Oke. Kita lanjutkan lomba. Saja yang bisa kita gunakan, kalimat apa saja yang bisa kita gunakan, kata apa saja yang kita gunakan. Jadi semuanya tidak boleh secara bebas, harus ada aturannya. Makanya dikatakan dalam materi ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari semuanya duduk secara berkelompok seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Ayo.
jangan saja. Jadi disesuaikan dengan PPT yang Ibu berikan di depan. Semua bawa buku cetak? Ya. Jangan kita lihat yang pertama menggunakan apa? Yes. Sudah terjadi, ya. Kejadian yang sudah terjadi. Mari kita lihat contohnya. Coba contoh di sini telah diperintahkan dan telah menyelesaikan. Itu artinya kegiatannya sudah selesai, sudah berlalu. Oke, masa pelajaran di kelas sebelumnya, itu pelajaran kelas 10, 11 ya sampai sekarang. Ya, konjungsi. Nah, di sini ada kata apa? Ya, salah satu konjungsi kronologis. Konjungsi itu adalah kata setelah. Ya, banyak nggak konjungsi? Contoh konjungsi. Kerja mental. Apa perbedaan kata kerja mental dan material? Kalau kata kerja material itu tindakan yang terlihat oleh manusia. Terus kalau kata kerja mental itu yang Apa lagi? Menangis. Menangis kira-kira material atau mental? Material atau mental? Ya. Berjalan, ya, terus berlari. Kalau menangis, dia bisa ketika diam, dia sudah bisa. Mencintai harus ada apa aktivitasnya? Tidak. Mencintai, merindukan, menyayangi, itu mental atau material? Mental. Itu biasanya siswa. Ya, jangan lupa kelas berapa. Ada penulisan sekolahnya di mana. Ada penulisan nama anggota kelompoknya. Oke, paham ya? Lalu di lembar selanjutnya itu ada teksnya. Teks legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Next, di lembar selanjutnya itu adalah tabel penulisannya. Disinilah kalian kerjakan. Oke? Oke, ada kelompok yang mau maju? Oke, silakan sebutkan nama kelompok mana, ya. kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat bermakna lampau dan menggunakan kata sifat. Dan untuk yang pertama, kata sifat ini saya nemu dua, yaitu legenda ini begitu mansyur sehingga dijaga dengan baik oleh anak turun yang tinggal di sekitar Danau Toba. Nah, kata mansyur ini menggambarkan sifat tempat. Dan yang kedua, sayangnya Samosir termasuk anak yang hidup. Dan kata dahulu ini menggambarkan kata-kata kalimat lampau. Dan yang kedua, keanehan terjadi saat pagi hari karena dia sudah tidak mendapati ikan di bejana, namun banyak makanan yang tersedia di atas meja. Dan kalimat sudah ini menggambarkan kalimat masa lampau. Oke, kasih tepuk tangan. Mau maju kelompoknya? Mau maju deh ya. Oke. Sebagai petani dan nelayan kecil di sungai. Jadi contoh kata kerja mental itu sederhana dan sederhana syukur. Oke, kasih tepuk tangan dong. Terus berikutnya ada kata kerja material. Jadi contoh kutipannya itu saat ingin memasak makanan, dia mengambil ikan itu. Akan tetapi saat ingin mengambil ikan tersebut, ia merasa iba dan kasihan. Jadi di sini ada dua kata kaidah kebahasan, ada kata material yaitu memasak dan mengambil, dan kata kerja mental yaitu iba dan kasihan. Oke. Oke, sudah selesai dijelaskan oleh Orensia. Ya, siapa yang memberikan? Oke, bacakan silakan.
Bondowoso. Kalimat itu termasuk kalimat langsung karena diawali dengan kata petik, lalu juga diucapkan langsung oleh Roro Jonggrang kepada Pangeran Bondowoso. Selanjutnya yaitu kalimat tidak langsung. Contohnya itu melanggar sumpah dengan berujar. Tidak termasuk kalimat tidak langsung karena ada kata berujar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok di hari ini tentang teks cerita sejarah. Ibu mau meminta salah satu dari kelompok ini memberikan kritikan kepada kelompok lain. Kayaknya contoh nih, kayaknya Bu di kelompok ini kurang lengkap deh. Ada nggak? Siapa? Tadi tiap kelompoknya ada menyebutkan contoh kalimat atau kata sama petikannya. Menurut saya setiap kelompok perwakilan itu lebih menjelaskan lebih detail loh, biar kita semua bisa lebih ngerti apa yang dia sampaikan. Oke, good ya. Kasih tepuk tangan dong untuk orang dia. Jangan ngomong dong, kasih tepuk. Nah, saya harap dari masukan ya, itu sebenarnya masukan dari Lorencia kepada kelompok yang lain juga. Jika ada yang tidak sesuai, contoh seperti yang dikatakan oleh Lorencia, kurang kutipannya. Hari ini kita akhiri pertemuan untuk bab teks cerita sejarah. Ya, silakan di pertemuan selanjutnya dipahami lagi tentang teks cerita sejarah. Ya. Siapa yang bisa memberikan apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan Nadia. Lia, saya kelompok 5. Menurut saya hari ini kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan cerita sejarah. Sudah. Bagian yang penting apa aja nih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau tanya dulu Jessica. Jess. Perkenalkan, saya Jessica dari kelompok 2. Jadi bagian yang penting dari tadi itu kita jadi tahu konjungsi, terus kata kerja material, kata kerja mental itu apa, perbedaannya apa. Lalu kita kan juga tadi ada analisis juga kan dari teks sejarah legenda dan tobat. Nah, jadi kita tahu kekurangannya di Jessica. Jadi Ibu mau tanya secara keseluruhan, apakah pembelajaran ini hari ini penting? Tidak hanya dalam penulisan teks cerita sejarah, pada teks-teks sebelumnya juga ini penting. Jadi kita perlu mengetahui konjungsi apa saja, kata kerja apa saja, kemudian kata kerja mental, material, perbedaannya apa saja, itu perlu kalian ketahui. Oke, paham semuanya? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa kalian pahami. Oke, semuanya? Oke, semuanya. Oke, Jessica. Silakan, Jess. Bersiap. beri salam. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya,